Halo, selamat malam. Kita masih ngobrol tentang Nietzsche. Saya bersama Bapak Dr. Fitzgerald Sitorus dari Faculty of Liberal Arts UPH. Kita masuk ke pertanyaan yang sering juga diajukan tentang Nietzsche ya, bahwa moralitas itu sendiri kan termasuk salah satu yang dikritik oleh Nietzsche dan itu muncul dari mental budak ya di dalam berelasi dengan tuannya. Nah, itu gimana ceritanya Pak Fitz? Nah, terima kasih Pak Ihan ya. Benar bahwa memang eh, Nietzsche itu seorang pembenci moralitas ya. Mengapa dia benci moralitas? Karena menurut dia moralitas itu eh, membuat orang menjadi kawanan gitu ya, kayak budak ya, menjadi herder moral gitu ya, semacam moral kawanan hewan gitu ya. Jadi moralitas itu membuat orang tidak berani menjadi diri sendiri. Moralitas itu menjadi pegangan bagi orang ya, lalu orang menjadi hidup sebagaimana dengan orang-orang lain ya. Dengan demikian kritik dia terhadap moralitas itu dimaksudkan agar eh, kita tidak perlu ya ikut-ikutan belaka terhadap sebuah moralitas, karena itu adalah menurut dia tanda kelemahan atau tanda dekadensi ya, sehingga dia mengkritik tajam moralitas. Kritik itu tentu dimaksudkan agar orang berani untuk menjadi diri sendiri. Nah, kalau kita masih memiliki moralitas, dan moralitas di sini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat universal ya, yang diikuti oleh orang banyak dan dia dianggap benar, maka itu adalah tanda kelemahan, tanda kepengecutan. Jadi Nietzsche itu menggunakan kosa-kosa vokabuler yang negatif untuk moralitas, tanda kelemahan, tanda dekadensi, tanda kepengecutan, tanda ketidakberanian untuk mengatakan ya terhadap kehidupan gitu ya. Ya, jadi dalam bukunya kan Nietzsche menggambarkan bahwa moralitas itu adalah karena tuan-tuan tanah ya master itu membuat standar-standarnya itu menjadi sesuatu yang baik dan itulah yang harus diikuti sehingga slave itu budak hidup di dalam dunia yang semacam itu gitu ya. Juga Ya, yang kita rasakan sebagai rasa bersalah itu munculnya dari hutang piutang antara master dan ya. slave begitu ya. Sehingga kita harusnya memotong ya sejarah moralitas yang semacam itu dan memulai kehidupan kita begitu ya. Jadi dia menjelaskan asal usul antropologis dari moralitas ya. Jadi moralitas itu berakar dari kondisi-kondisi antropologis manusia sampai kemudian karena budak itu bisa menjadi benci, memiliki resentiment terhadap Tuhan karena kelemahan dia gitu ya, tanda kelemahan. Jadi ya itu yang dibenci oleh Nietzsche gitu ya. Makanya dia mengkritik tajam moralitas gitu ya. Iya. Karena itu pertanda kelemahannya. Nah itu, kalau untuk kita zaman sekarang ya Pak ya dan, manusia kekinian, itu kira-kira yang bisa kita tangkap dan pelajari dari kritik Nietzsche itu seperti apa ya Pak ya? Nah, kalau kita melihat apa yang masih aktual dari kritik Nietzsche mengenai moralitas untuk dunia kita sekarang, saya pikir apa yang dikatakan Nietzsche itu justru eh, cukup relevan ya untuk dunia kita sekarang ya. Jadi eh, mungkin terutama dengan fenomena sosial media ya, maka Nietzsche akan menganggap kita sekarang adalah moral budak semua ya. Moralitas kawanan gitu ya. Dengan kita menjadi anggota di grup-grup WA, ketergantungan pada sosial media ya, maka kita adalah menjadi orang-orang yang lemah gitu ya, orang-orang yang pengecut dalam hidup, karena kita tidak berani lagi untuk menjadi diri sendiri ya, kita hanya merasa nyaman atau merasa aman kalau kita ada pegangan itu ya, pegangan itu kelompok dalam grup WA dan segala macamnya. Jadi Nietzsche itu kalau kita melihat intensi dia itu sangat membenci manusia-manusia seperti kita sekarang gitu ya, orang yang ikut-ikutan dalam sosial media ya, dalam YouTube dan segala macam itu menonton itu semua, itu yang dikritik oleh dia karena itu adalah orang-orang yang tidak berani hidup sendiri gitu, tidak berani mengatakan iya terhadap kehidupan, tapi justru mencari perlindungan-perlindungan ya. Jadi
grup-grup WA itu adalah Tuhan-Tuhan baru ya, Tuhan-Tuhan Hmm. kecil itu menurut Nietzsche, karena di situ kita merasa nyaman ya, lalu tidak mampu lagi untuk dalam bahasa Nietzsche itu kita menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi kritik dia itu justru menjadi relevan untuk fenomena sosial media sekarang, di mana banyak orang kecanduan atau sedemikian terikat ya terhadap sosial media ya. Jadi mungkin bahkan di dalam sosok YouTuber, influencer yang paling hebat sekalipun, jangan-jangan ada dinamika master and slave itu ya. Jadi influencernya seolah-olah menjadi tuan karena menentukan standar selera masyarakat, tapi dia tergantung oleh jutaan subscribernya itu yang akan memberikan dia masukan uang kalau dia makin Iya, banyak. iya. Jadi subscriber itu juga menjadi moralitas kawanan ya, menjadi Betul. budak ya. Tetapi tuan itu juga ya sebenarnya kan juga dia tergantung pada budak juga ya. Dia takut subscribernya itu kabur gitu ya. Jadi dia Iya. juga tergantung kepada konstituen dia, para pendukung dia gitu. Jadi tetap itu adalah tanda-tanda kelemahan pada kedua belah pihak ya. Iya, jadi yang tuan pun berusaha makin crazy gitu ya supaya makin banyak subscribernya Ya, dan memenuhi seleranya. tapi itu justru karena dia lemah gitu ya. Dia tidak mau ditinggalkan oleh pendukung dia gitu ya. Betul. Jadi Jadi ya, mungkin jadi nasihat Nietzsche gimana Pak kalau untuk yang sudah dicengkram oleh master slave dynamic semacam itu, Pak? ya jadi ya kita harus berani untuk keluar dari grup-grup WA gitu ya. Jadi jangan kalau kita masih nyaman berada di grup itu tidak left gitu ya, kita masih moralitas budak ya, belum menjadi moralitas tuan. Kita masih moralitas kawanan ya. Kita belum berani menjadi diri sendiri, belum berani mengatakan ya sagen terhadap kehidupan ya. Kita masih tipe-tipe seperti orang-orang yang tertib ya. Tadi kita bicara mengenai moralitas ya, mengenai kita menjadi masih seperti dewa Apollo gitu ya, belum menjadi seperti Dionysos yang berani menjalani kehidupan gitu ya. Nah, itu Nietzsche menganggap ini adalah manusia-manusia yang lemah gitu. Orang-orang yang moralitas kawanan ya berada pada zona nyaman tertentu itu manusia-manusia yang lemah, karena manusia-manusia seperti itu ya tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang herois gitu ya. Nietzsche kan selalu mau berharap agar manusia itu menjadi Ubermensch gitu ya. Ya, greatness Kalau ya. di grup-grup ya kan tidak ada Ubermensch gitu ya. Itu semua mens aja gitu ya. Itu Manusia semua rata-rata kawanan, gitu ya. betul. Kawanan manusia rata-rata. Jadi nah kembali kita bisa melihat di sini bahwa gagasan-gagasan Nietzsche itu selalu sebenarnya bisa diaktualisasikan ya. Selalu bisa ditarik relevansinya untuk zaman kita sekarang. Saya pikir itu salah satu kegunaan filsafat ya, bahwa kita selalu bisa mencari atau melihat sisi-sisi positif bahkan dari gagasan yang paling gila pun ya, seperti Nietzsche gitu ya, bahwa tetap dia ada yang positif sekalipun gagasannya itu sering tidak masuk akal gitu ya. Betul. Jadi kalau kita sudah terlalu dikuasai oleh jumlah subscriber di channel YouTube atau teman-teman di grup WA, sudah saatnya kita left group atau tutup channel YouTube kita. Begitu ya Pak Fitz ya? Ya, itu kalau kita mau menjadi seseorang yang dikatakan Nietzsche orang yang berani ya, orang yang tidak lemah gitu ya, karakternya tidak lemah, lalu tidak menjadikan yang lain menjadi pegangan ya, kecuali berpegang pada diri sendiri gitu ya. Itu kan sebenarnya yang dituntut oleh Nietzsche ya. Betul. Kalau kita masih takut dikeluarkan dari grup WA gitu ya, atau takut mengatakan apa yang ingin kita katakan gitu ya, itu kita masih moralitas budak gitu ya. Kita bukan orang yang berani gitu ya. Nah, Nietzsche mengharapkan agar kita menjadi orang-orang yang berani, menjadi Ubermensch gitu ya. Oke. Ya, ini sebuah pandangan yang sangat mengharapkan heroisme dalam kehidupan ya.
Yang mungkin juga di zaman ini kita butuhkan juga ya. Ya. Paling Oke, tidak terima ya, kasih. Ya, paling tidak kita bisa melihat secara kritis apa yang kita lakukan ya. betul. Tiba-tiba kita bangun dan menentukan jalan kehidupan kita ya, tidak ikut lagi moralitas Iya. kawanan begitu ya. Paling tidak kita bisa lebih kritis melihat cara kita menggunakan sosial media kita kan. Betul, betul. Terima kasih untuk Pak Fitzgerald Sitorus. Kita ketemu lagi di pembicaraan filsuf-filsuf yang lain. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ihan.